Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Warni dari SMP Negeri 1 Ketanggungan. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 LPTK Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon dengan NPM-nya 123-200-254. Di sini saya akan menampilkan video pembelajaran tentang kedudukan garis pada koordinat kartesius. Mohon koreksi, kritik, dan sarannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Dipimpin oleh Sodik, silahkan dipimpin untuk berdoa dulu. Duduk, siap, berdoa mulai. Berdoa selesai. Di pertemuan yang lalu kita sudah mempelajari tentang titik koordinat pada bidang kartesius. Nah, untuk pembelajaran hari ini ya, kita akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang kedudukan dari garis pada bidang koordinat kartesius. Sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu tanya dulu, untuk hari ini apa kabar kalian? Baik, sehat ya? Sehat. Masih semangat untuk belajar? Oke, walaupun sekarang sudah siang, tetapi kita tetap semangat pagi ya. Semangat pagi. Oke, pada pembelajaran untuk kedudukan garis pada koordinat kartesius, di sini tujuannya apa sih kita mempelajari kedudukan dari garis ini? Nah, tujuannya yang pertama itu supaya kalian bisa mengetahui yang namanya kedudukan garis itu ada garis yang sejajar, di mana pada koordinat kartesius itu nanti ada yang sejajar dengan sumbu X maupun dengan sumbu Y. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui kalian itu mengetahui yang namanya garis yang saling tegak lurus. Entah itu tegak lurus dengan sumbu X ataupun dengan sumbu Y, ya. Kemudian tujuan yang ketiga di situ adalah untuk mengetahui garis yang saling berpotongan. Jadi di sini berpotongannya apakah tegak lurus ataukah tidak, ya? Begitu ya? Bisa dimengerti? Bisa. Kenapa di situ ada pertanyaan any question? Nah, itu menunjukkan apakah kalian sudah memahami di sini untuk tujuan pembelajarannya, kalian sudah ada bayangan ataukah belum? Sudah bisa dimengerti ya untuk tujuannya? Oke, untuk selanjutnya, untuk profil pelajar Pancasila, di sini kalian itu yang diminta untuk beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, ya, dengan menunjukkan setiap kita mau melakukan kegiatan diawali dengan berdoa, ya. Kemudian di sini harus berakhlak mulia, kalian juga harus bisa bernalar kreatif, juga berpikir kritis, dan juga bergotong royong, karena nanti kita akan bekerja secara berkelompok, ya. Oke, selanjutnya, nah untuk peta konsepnya, untuk kedudukan garisnya, kita kan tadi ada 3 untuk tujuan pembelajaran ya. Yang pertama itu tentang garis yang sejajar dengan sumbu X atau dengan sumbu Y, itu yang akan kita pelajari pertama. Kedua itu garis yang saling tegak lurus dengan sumbu X ataupun dengan sumbu Y. Berikutnya adalah garis yang berpotongan dengan sumbu X maupun berpotongan dengan sumbu Y, ya. Jadi yang namanya garis berpotongan itu tidak selamanya tegak lurus, ya. Apa sih kegunaannya kita menggunakan atau mempelajari kedudukan dari garis? Nah, yang kalian lihat di sini apa? Peta. Kaitannya apa sih dengan kedudukan garis?
Oh, oke. Untuk kegunaannya pada kedudukan garis, itu kan di situ ada garis-garis yang saling sejajar. Yang berbentuk garisnya ada yang horizontal, ada yang vertikal, ya. Di mana pada sistem koordinat geografis yang digunakan pada peta itu digunakan untuk menunjukkan suatu titik di bumi berdasarkan garis lintang dan juga garis bujur. Nah, di mana garis bujur itu pada peta merupakan contoh dari garis horizontal. Dalam hal ini pada koordinat kartesius berarti sesuai dengan sumbu apa ya? Sumbu X ya. Kemudian untuk garis lintang pada peta merupakan contoh garis yang vertikal. Kalau pada koordinat kartesius berarti sesuai dengan sumbu Y ya. Itu salah satu kegunaan dari kedudukan dari garis. Nah, Ibu ada sedikit pertanyaan ini. Tolong dibaca baik-baik. Coba cermati gambar berikut dan apa yang kalian pikirkan dari gambar tersebut. Kemudian alasannya apa? Nah, silakan dicermati dulu. Dari gambar 1, gambar 2 maupun gambar 3. Ya. Gambar 1 itu gambar apa ya? Rel kereta. Kalau gambar kedua, perempatan jalan. Kalau gambar yang ketiga, perempatan bukan, rel bukan, tapi jalan ya. Jalan yang bagaimana? Berpotongan. Coba ada yang bisa menjelaskan tentang gambar 1, 2, dan 3? Coba, siapa? Tunjuk jari. Oke. Gambar 1 itu menunjukkan rel kereta. Rel kereta yang menggambarkan dua garis yang sejajar karena memiliki pangkalan yang sama. Kata sindu itu menunjukkan atau menggambarkan garis yang sejajar. Alasannya bantalannya itu sama. Ada yang ngerti bantalan itu apa? Iya, Tris. Bantalan itu sebagai jarak dari satu ke garis yang lainnya. Bantalan rel kereta itu kan selalu sama ukurannya, menunjukkan bahwa garis yang sejajar itu memiliki jarak yang tetap. Ya. Jadi bantalan itu menunjukkan jarak dari garis yang satu dengan yang lainnya, dan bantalan itu dari stasiun 1 sampai stasiun terakhir itu jaraknya selalu sama. Jadi bantalan itu menunjukkan jarak dari kedua garis yang sejajar. Oke, ada lagi yang mau menjelaskan gambar yang lain mungkin? Oke. Gambar kedua menunjukkan Dua garis yang saling berpotongan karena membentuk bujur atau 90 derajat. Titik potongnya ada di gambar mobil. Oke. Itu katanya menunjukkan garis yang saling berpotongan dan ternyata membentuk sudut siku-siku atau 90 derajat. Kalau yang 90 derajat itu namanya apa ya? Tegak lurus. Ya, berarti gambar kedua menunjukkan bahwa kedua garis itu bisa tegak lurus dengan sumbu X ataupun tegak lurus dengan sumbu Y. Ada lagi mungkin pada gambar yang ketiga siapa? Iya, Aulia. Gambar ketiga menunjukkan jalan. Menunjukkan dua garis yang berpotongan tetapi tidak tegak lurus. Iya. Setiap garis berpotongan memiliki satu titik potong. Iya. Ya, pada gambar yang ketiga itu garis yang saling berpotongan tetapi tidak tegak lurus, dan setiap garis yang berpotongan itu hanya ada pada satu titik. Nah, titiknya itu yang mana? Ada yang bisa menunjukkan ke depan? Chelsea, coba ke depan. Titik potongnya ada di mana? Tunjuk dia. Ya.
Ada di manakah titik potongnya? Ke bawah lagi. Titik potong dari kedua garisnya ini ada garis 1, garis 2. Berpotongannya di mana? Di tengah-tengahnya mana? Titik potong 2 garis di Nah, di sini ya. Ini adalah titik potongnya. Ya, yang nantinya akan membentuk sebuah titik koordinat, ya. Yang lain bagaimana? Sudah ngerti? Ya, berarti untuk garis yang kedua titik potongnya di mana? Ada di sini ya, pas tengah-tengahnya. Tadi kan titik potong yang tegak lurus ada di pas di mobil ini kan? Nah, jadi yang namanya titik potong itu pas tengah-tengahnya. Begitu, ya? Bisa dipahami ya? Oke, untuk selanjutnya ada tampilan video. Nah, yang sangat menarik sekali. Silakan disimak baik-baik. Kalian dapat menentukan posisi atau kedudukan garis terhadap sumbu X dan menentukan posisi atau kedudukan garis terhadap sumbu Y. Nah, adapun materi prasyarat sebelum kalian memahami materi ini dengan baik, kalian sebelumnya harus sudah memahami materi mengenai posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y, kemudian posisi titik terhadap titik 0,0 dan A, B, serta 3 kata kunci yang harus kalian pahami di materi kali ini, yaitu sejajar, tegak lurus, dan berpotongan. 3 kata kunci ini yang akan kita gunakan sebagai posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Oke, sebelum masuk ke materi, Ibu akan perlihatkan contoh 3 kata kunci tadi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, sejajar. Nah, kalian tentunya sering melihat ya rel kereta api. Pada rel kereta api. Oke, dari penjelasan yang tayangan video tadi, apakah sudah jelas? Jelas. Oke. Masih semangat? Masih. Oh iya, saking semangatnya mau belajar, Ibu sampai lupa tadi ngabsen ya. Hari ini nihil kan ya? Iya. Oke, alhamdulillah. Berarti semuanya sehat ya? Oke, semuanya semangat untuk belajar. Nah, sekarang kalau tadi kalian sudah menyimak tayangan video, sekarang kita akan mempraktekkan langsung. Kan pertemuan yang lalu kalian sudah bisa menentukan titik koordinat ada di mana. Ya kan? Dan dari tayangan video tadi, melalui titik koordinat itu akan bisa terbentuk sebuah garis. Nah, kedudukannya bagaimana? Nanti kita praktekkan lagi. Koordinat B 3, 3, negatif 3 apa ya? Tiga, 4. Wah, betul ya? Oke, dihubungkan, diletakkan. Bagaimana kalau koordinat A dan koordinat B kita hubungkan? Kira-kira akan membentuk apa ya? Membentuk garis. A ada di sini, B di sini. Jadi kalau A dan B ini kita hubungkan, garisnya itu akan vertikal apa horizontal? Vertikal. Garis vertikal itu berarti sejajar dengan sumbu Y. Oke, kita cek. Nah, Sodik mau ke depan? Boleh sini Sodik, bantu bikin garisnya. Nih. Ya, tadi A dan B. A-nya kan di sini, B di sini. Coba dihubungkan. Boleh ditancap pakai pushpin.
Boleh. Ini diangkat dulu, diambil dulu, puspinya diambil, terus tancap. Oke. Ya, cukup. Nah, boleh duduk. Kalau kita perhatikan, ya, ini kan AB dihubungkan membentuk sebuah garis, ya, yang sejajar dengan sumbu Y. Artinya apa? Kalau garis AB ini kita teruskan ke bawah ataupun ke atas, itu semuanya akan sama kan? Dalam artian memiliki jarak yang sama, baik di atas sumbu X ataupun di bawah sumbu X. Jaraknya itu sama. Berapa satuan? 1, 2, 3. 3 satuan. Ya. Berarti garis AB sejajar dengan sumbu Y. Bagaimana kalau B dan C kita hubungkan? B dan C kita hubungkan. Kira-kira akan membentuk garis yang bagaimana? Ada yang mau mencoba ke depan? Lintang, boleh ke depan? Nah, garis B dan C dihubungkan. Ditancap, ini diangkat dulu. Tancap. Terus ini C. Di C-nya. Ya. Nah, kalau kita lihat yang ungu ini, ya, dia itu memotong sumbu Y, tetapi tidak tegak lurus kan? Apakah dia itu akan memotong sumbu X? Kira-kira akan memotong enggak? Kalau BC ini ternyata memotong sumbu Y, akankah memotong sumbu X? Memotong tidak? Ayo, memotong apa tidak? Memotong. Oke, kita buktikan ya. Kalau ini kita perpanjang, nah ini ada di sini, kemudian kita perpanjang lagi. Nah, dia itu akan memotong di sini. Ya. Jadi BC ini kalau kita hubungkan akan memotong dua sumbu sekaligus, yaitu di sumbu Y dan sumbu X. Jadi walaupun di sini hanya sampai di sini, ternyata kalau garisnya kita perpanjang, dia itu akan memotong. Nah, memotong sumbu Y-nya itu di berapa? 1, 2, 3, berarti di 0,3. Memotong sumbu X-nya di berapa? Ini negatif 7, berarti negatif 7,0. Ya, bisa dimengerti ya? Ada pertanyaan? Tidak? Oke, semuanya udah paham? Kalau sudah paham, kita mulai mengerjakan LKPD untuk menguji sampai mana sih pemahaman kalian, ya. Oh ya, nanti di akhir setelah kalian mengerjakan LKPD, kemudian ada perwakilan yang presentasi, selanjutnya kalian mengerjakan kuisis. Oke, ini secara kelompok ya. Mengerjakannya di sini, nanti bisa ditempel. Dah, kok belum? Itu baru 1. Apanya? Yang nomor berapa? Yang nomor 3. Ini tadi udah. Terus tinggal dilurusin aja. Nah, itu. Karena apa, titik-titik ini kan nanti melalui ini semua.
melalui 5. Udah pas. Ini berarti di garis-garis. Ya ini kan udah ada garis-garisnya, cuman sumbu X sumbu Y gitu aja, A-nya terus tarik garis gitu. Yang mana? Udah dibuka GeoGebra-nya? All dulu. Oke. Berapa koma berapa? Nomor berapa sih? 3. P negatif 3, koma negatif 5. Coba kamu praktek. Kurung dulu. Kursornya udah di tengah belum? Nah udah, ini langsung. Negatif 3, koma negatif 5. Enter. Udah. Di situ perintahnya apa? Sejajar dengan sumbu X atau apa? Ya, kan ini nanti memotong sumbu X dan memotong sumbu Y. Nah, melalui titik A ini. Ya, maksudnya seperti ini. Itu kan perintahnya tidak kan? Tidak sejajar oh ya? Iya, ya, seperti ini. Kerjakan ya. Ini kan yang diminta sejajar apa tidak? Tidak sejajar dengan sumbu X atau sumbu Y. Tidak sejajar. Berarti ini ke sini. Ya ini nanti bisa. Udah di clear all dulu. Nah, masukkan koordinat yang saat ini nih, negatif 3. Negatif. Ini. Kurung. Nah, negatif. Negatif 3, Koma. Negatif 5. Udah, enter. Enter. Enternya mana tadi? udah di enter. Oh, udah. Terus ini. Mana lain? Nih. Kan tidak sejajar sumbu X, tidak sejajar sumbu Y. Berarti kan bisa ke sana toh? Iya. Mana sih? Kan karena udah dipencet ya. Aduh, back. Ininya diperkecil coba. Kecilin maksudnya. Apa ya? Ini. Ini susah ya, Tin? Udah ini aja yang udah melek. Negatif 3, koma negatif 5. Udah, terus tidak, ininya mana? Lain. Boleh ke sini lah. Mana hilang? Lihat. Back aja. Ya. Ini yang nomor 3. Tadi titiknya berapa? Ini negatif 3, koma negatif 5. Kasih tanda ini koordinat P, tulis. Terus garisnya bagaimana? Tidak sejajar. Nah, berarti ini harus ditarik garis miring. Seret.
Yang nomor 3 Bu. Nah, seperti ini boleh. Tinggal dipindahkan aja ke sini. Ini nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Baik. Boleh. Mana kebebranya? Oh ya, HP-nya disita Bu. Suami tadi pas ada bunyi mainan HP Salah sendiri. Salah sendiri. Udah nomor 4 selesai. Pakai GoGebra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mencoba mempresentasikan dari hasil penyelesaian masalah melalui LKPD yang sudah kita kerjakan, yaitu dari hasil penyelesaian masalah pada LKPD, maka dapat dinyatakan bahwa melalui sebuah titik di luar garis sumbu X atau sumbu Y dapat dibuat sebuah garis yang sejajar dengan sumbu X atau sumbu Y dan saling tegak lurus dengan sumbu Y, sumbu X atau sumbu Y. Jika garis yang berbentuk sejajar dengan sumbu X, maka garis tersebut Y lurus dengan sumbu Y. Begitu juga sebaliknya. Udah. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali ada yang mau bertanya? Mungkin Chelsea akan menanggapi dari sana ataupun yang lainnya. Bagaimana hasil dari Chelsea tadi? Apakah sudah jelas? Apakah sudah jelas? Oke, kita lanjut. Dari apa yang sudah kalian kerjakan di LKPD, juga hasil presentasi teman-teman kalian, nah maka kita bisa ambil kesimpulan bahwa posisi garis atau kedudukan garis, ya, yang pertama itu ada garis yang sejajar, di mana garis sejajar itu ada garis sejajar terhadap sumbu X ataupun dengan sumbu Y, ya. Dikatakan garis sejajar itu posisi di mana garis yang dilukis jika dirapatkan dengan sumbu X atau dirapatkan dengan sumbu Y itu akan membentuk garis yang berimpit. Berimpit itu artinya apa? Menyatu, ya. Kemudian kesimpulan yang kedua, garis yang dikatakan dengan tegak lurus. Garis tegak lurus dengan sumbu X maupun dengan sumbu Y itu dikatakan tegak lurus apabila posisi di mana garis yang dilukiskan jika diposisikan dengan sumbu X ataupun dengan sumbu Y maka akan membentuk sudut siku yang besarnya berapa ya? Iya, 90 derajat. Nah, kemudian posisi garis yang ketiga adalah garis yang berpotongan dengan sumbu X ataupun berpotongan dengan sumbu Y, ya, di mana posisi garisnya yang dilukis jika diposisikan dengan sumbu X ataupun dengan sumbu Y itu hanya berada pada satu titik yang dikatakan sebagai titik potongnya atau titik sumbunya, begitu ya. Gimana untuk pembelajaran hari ini? Sudah paham? Ya, sudah. Paham ya? Oke. Kalau sudah paham, sekarang kumpulkan dulu LKPD yang sudah kalian kerjakan, kemudian kita akan mengerjakan soal melalui kuisisnya. Kalian nanti mengerjakan dalam waktu 3 menit ya. Kalian bisa langsung masuk ke kuisis. Silahkan masuk ke kuisis. Ya, langsung aja masuk ke kuisis sudah. Di situ kan ada join kode, masukkan kode lewat Google kuisis. Ya, di Google.
Kuisis, ketik aja kuisis, pakainya Q. Iya. Tinka, Nasya, Risya, Aulia Bila, ya ini bersaing nih Tinka sama Risya nih. Rahmatus Syifa langsung. Tinka lagi, Agni. Iya, ini kaitannya sama jaringan, ini masih luar tuh, masih di sini kan. Nggak apa-apa, santai aja. Kalau belum mengerjakan ya waktu kamu belum ini, belum masuk ya, santai aja. Nah, tadi dari hasil kuisisnya peringkat 1 tadi Syafira, kedua Tinka, yang ketiga Nasya. Nah, oke. Ya, selamat untuk ketiganya. Kasih aplaus. Ya. Gimana untuk hari ini? Senang? Oke, pengen kuisis lagi? Pengen kuisis lagi? Pengen. Oke, untuk pertemuan selanjutnya kita usahakan pakai kuisis lagi ya, supaya lebih menarik. Oke. Oh iya nih, tadi pagi kan kita kedatangan tamu ya. Nah, tamunya dari mana? Dari orang bule ya? Orang bule. Sekarang gini, karena udah siang ya, bule apa yang suka jorok? Bule potan ya. Iya, bule potan. Bule potan kalau di sini kan belepotan ya. Nah, kalau belepotan itu kan sukanya kotor ya. Makanya bule yang suka jorok namanya bule potan. Oke, sekian untuk hari ini. Semoga pembelajaran hari ini tetap berikutnya tetap menyenangkan, bermanfaat ya. Oke, untuk mengakhiri pertemuan hari ini kita bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk kita semuanya.